Selamat siang. Ini siang bolong. Aku pengen share ini ya, tips-tips. Ini apa namanya? Tips-tips bagaimana bisa lulus tepat waktu. Buat mahasiswa-mahasiswa yang selalu ngerasa susah nih lulus tepat waktu. Walaupun anak gue sendiri juga bagian dari itu sih, lulusnya 14 semester. Nah, tapi ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi seperti di video sebelumnya saya kan nyampein rata-rata kendala mahasiswa pas di tugas akhir gitu. Jadi ada yang namanya mahasiswa skripsi. Oh, sekarang udah semester berapa? Lagi skripsi. Tapi bisa loh skripsi itu sampai melebihi jumlah semester masa perkuliahan. Jadi bisa perkuliahan itu berapa tahun gitu, skripsinya bisa 3 tahun gitu. Nah, tips saya, kalau saya kebetulan waktu S1 itu lulusnya itu pas banget 4 tahun. Jadi di semester 7 saya sudah ngajuin ini skripsi, udah seminar proposal gitu. Jadi persis 4 tahun, 8 semester saya udah lulus, sudah wisuda gitu. Jadi saya wisuda dari USU itu tahun 90 dan terpilih sebagai wisudawan termuda. Karena waktu itu saya muda sekali, belum belum 22 tahun ya. 22 tahun lah saya lulus. Kemudian waktu S2 dari UI, FIB UI, saya juga lulus, boleh dikatakan sebenarnya 3 semester. Jadi waktu masuk semester 3 di awal-awal, itu saya udah pratesis, udah masukin judul, kemudian pratesis, lalu langsung kebut sambil masih ada perkuliahan, kebut sambil penelitian, tesis gitu. Jadi saya sebetulnya masuk di semester 4 itu sebetulnya udah clear, udah selesai. Cuman di proses, memang di S2 itu agak ini ya, proses bimbingan dengan dosen pembimbing. Kebetulan dosen pembimbingnya bukan dosen tetap UI gitu, jadi dari luar, jadi agak lama. Tapi yang jelas belum apa ya, sampai di semester 4 saya udah selesai, sudah gitu. Bahkan waktu itu kalau nggak salah karena hanya di waktu di semester 4 karena saya hanya tinggal nunggu ujian aja, ujian tesis, saya nggak bayar SPP waktu itu. Waktu itu dibolehkan gitu, jadi ngurus surat-surat karena hanya tinggal ujian, jadi nggak bayar SPP. Jadi saya hanya bayar 3 semester S2 selesai. Nah, tipsnya apa sih? Itu tadi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak S2 ya, dari semester 1 kita itu kan S2 itu cuma 4 semester. Nah, dari semester 1 kita udah mulai nyari-nyari topik, kira-kira nanti saya mau nulis apa ya gitu kan. Mulai deh ini dulu deh browsing. Oh, ini terkait dengan prodi saya ini apa aja, topik skripsi apa, tesisnya apa aja sih gitu kan. Terus ya kalau tertarik dengan isu-isu terkini gitu kan, mulailah dirangkum-rangkum, dikumpulin bahan-bahannya. Nah, semester 2 udah mulai nih, kayaknya udah mulai mengerucutkan, kayaknya saya mau nulis ini deh gitu kan, mau penelitian tentang ini. Maka kita mulai kumpulin dong itunya. Apa ya, literatur terkait dengan itu gitu. Karena ini penting ketika kita mengajukan proposal di pratesis, kita udah kuat karena kita udah baca banyak literatur gitu. Nah, kalau kita udah mulai menguasai banyak sekali literatur terkait topik ini, saya yakin pasti di pratesis itu lancar, di seminar proposal itu akan lancar, akan lolos. Nah, begitu seminar proposal udah oke, misalnya masukan-masukan udah jalan gitu. 4 semester selesai. Nah, yang S1 juga begitu gitu. S1 setidaknya mulai dari semester 5, teman-teman udah mulai lihat-lihat nih, aduh mau nulis apa ya, topik apa ya, nanti penelitiannya mana ya. Terus mulai juga incer-incer, maksudnya kayak dosen pembimbingnya siapa gitu. Kalau saya waktu itu di S2, memang yang ditentuin itu satu ditentuin oleh prodi, tapi satu lagi kita boleh milih gitu. Jadi boleh ngasih masukan ini karena yang menguasai bidang ini gitu. Jadi, nah teman-teman juga gitu, sesuaikan dengan kebijakan di program studi apa. Kalau misalnya dosen pembimbing itu biasanya ditentukan oleh prodi, nah mulai pelajari, oh biasanya kalau topik ini siapa, nah mulai deket-deketin, ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi. Saya dulu gitu, jadi saya waktu nulis tesis itu ya, dosen-dosen yang enggak jadi pembimbing saya juga saya emailin, zaman dulu kan email ya, terus zaman dulu pakai BlackBerry, saya BBM-in, minta saran, ini kalau ini apa, pokoknya saya nggak hanya terpaku kepada dosen pembimbing, karena saya pengen nunjukin begitu ke dosen pembimbing, saya udah punya banyak hal nih, banyak
banyak bahan gitu. Padahal bahan-bahan itu pendapat-pendapat itu juga saya dapat dari dosen lain sebetulnya. Jadi emang penting sekali memelihara hubungan dengan dosen-dosen itu ya, dengan para dosen itu, karena ketika di final project di akhir gitu kita butuh sekali bantuan mereka. Jadi aku ingat dulu ya, pembimbingku itu kan dari FIBU itu pembimbing saya itu sebenarnya Bu Tami Haryadi. Kemudian satu lagi adalah Bu Aileen, Aileen PhD dari Atma Jaya. Nah ini saya yang milih nih gitu, karena dia waktu itu yang menguasai topik information literasi gitu. Tapi yang paling banyak, jadi saya anggapnya kayak pembimbing bayangan itu Pak Putu di Australia. Kemudian untuk analisis kuantitatif segala macam, karena sempat mau kuantitatif atau kualitatif ya, itu saya banyak ngerecokin Bu Mustamima, saya banyak nanya-nanya Prof. Marsudirini dari itu para Madinah. Pokoknya dosen-dosen yang selama ini saya suka ini nih apa dengan ininya saya emailin, saya tanya-tanya. Bahkan sampai penentuan topik juga saya berencana mau ngangkat topik ini gimana menurut Bapak, gimana menurut Ibu gitu. Jadi dapat ininya dulu. Nah, itu tips saya teman-teman, yang jelas ya banyak-banyak juga membaca tugas saya sebelumnya gitu supaya dapat inspirasi dari kita. Saya yakin bisa lulus tepat waktu. Bahkan mungkin bisa lebih cepat dari yang jadi kalau S1 bisa 7 semester, S2 bisa 3 semester. Coba deh. Thank you.